Shalom sahabat damai yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, minimal ada dua hal yang perlu kita pelajari bersama sehingga boleh menjadi berkat bagi semua kita. Yang pertama, janganlah menjadi bodoh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bodoh berarti lama untuk mengerti, lambat untuk memahami, lambat untuk mengerjakan sesuatu. Atau pengertian bodoh yang lain, bahwa seseorang sudah mengetahui atau memahami sesuatu yang baik, tetapi dia tidak melakukan kebaikan itu. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti firman Tuhan, yang sudah diajari firman Tuhan melalui setiap ibadah dan persekutuan kita dengan Tuhan, maka kita harus melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita, supaya kita tidak menjadi bodoh, tetapi sebaliknya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Dia. Yang kedua yang harus kita pahami adalah kita harus mengerti kehendak Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Supaya kita ini mengenal kehendak Tuhan, maka kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ada pembaharuan dalam budi kita, pengertian kita dikuduskan, supaya kita dapat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya itu dapat terimpartasi melalui kehidupan kita hari lepas hari, melalui perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, dan seterusnya. Lalu apa kehendak Tuhan bagi setiap kita anak-anak Tuhan adalah Tuhan tidak menghendaki satupun di antara kita yang percaya kepada Dia ditimpa murkanya Tuhan, tetapi Tuhan mau semua kita ini diselamatkan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lalu bagaimana kita dapat memahami kehendak Allah? Yaitu dengan cara kita harus punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya di dalam persekutuan dengan Tuhan itu, Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan, atau melalui kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita, ataupun melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga disitulah kita dapat mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan saat kita mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, marilah kita hidup di dalam kehendak Tuhan itu, supaya kita kedapatan tidak bercacat dan bercela pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan perkenanan Tuhan itu turun atas kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.